Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ma ba'du. Para masyayikh, para kiai, karom, ketua KPM, Profesor Dr. Kiai Haji Amal Fatullah Jarkasi, Sekjen KPM, Kiai Haji Lukman Risniyati, yang baru saja undur dari pembicaraan kita, Ketua FPAG, Khalifah, Kiai Haji Zulkifli Mohadi, Dr. Kiai Haji Zulkifli Mohadi yang saya hormati, dan semua para masyayikh, para pimpinan pondok pesantren yang bergabung. Saya lihat ada 141, sungguh luar biasa, dari ibu kota Nusantara memancar ke seluruh dunia. Masya Allah, Masya Allah. Bapak-bapak dan semua para peserta yang saya hormati, kita pada kesempatan ini akan sedikit menyampaikan beberapa hal tambahan sebagai tambahan informasi pada semua. Izinkan kami untuk screen share. Kemudian Dirjen 2003, Dirjen Bimas Islam mengakui pesantren Salafiyah pertama yang diakui sebagai pesantren muadalah adalah Matoli Anwar Kajen di tahun 2003. Kemudian pada SK Kemendiknas yang mengakui KMI Gontor dan mualimin yang lain yang semisal dengan Gontor itu pada tahun 2002 sampai 2004. Itu ada beberapa pesantren yang diakui oleh Kemendiknas. Tiba-tiba kemudian pada tahun 2009 semua pesantren-pesantren itu diarahkan untuk didaftarkan menjadi muadalah oleh Kemenag. Di antaranya adalah pesantren-pesantren yang telah mendapatkan muadalah dari negara-negara lain. Tercatat ada sekitar 30 pesantren pada waktu itu, termasuk diantaranya misalkan pesantren Sarang Rembang, itu diantaranya dari pesantren Salafiyah, dan beberapa lagi di luar dan di dalam Jawa. Ini semuanya secara jelas ada di buku putih muadalah yang bisa di-download di Google Play Store, Bookstore itu, ya tentu saja dengan berbiaya. Sementara versi cetaknya masih on the way dalam percetakan. Kemudian SK Dirjen Pendis 2010 PMA ini pada tahun 2010 ada penambahan muadalah baik dari mualimin maupun dari pesantren Salafiyah. Kemudian lahirlah PMA nomor 3 tahun 2012. Ini PMA yang diskriminatif karena tidak mencantumkan pesantren mualimin, pola mualimin atau asriyah sebagai pesantren. Jadi dianggap yang namanya pesantren itu hanya yang mengajarkan kitab kuning, nggak seperti yang dipahami sekarang sebagai kitab kuning. Kemudian PMA ini diprotes oleh beberapa kiai, hampir 200 kiai tanda tangan. Kemudian juga polemik di media massa. Di situ saya ingat yang berbicara seperti waktu itu wamennya Profesor Dr. Nasaruddin Umar dan lain sebagainya. Sangat menghebohkan memang karena Menteri Agama mencabut Peraturan Menteri Agama nomor 3 tahun 2012 dalam waktu 3 bulan. Menurut teman-teman di Diktis katanya ini sebuah prestasi pesantren bisa menghentikan PMA. Karena mereka sendiri untuk bisa menyetop sebuah PMA itu 1,5 tahun perjalanannya. Sementara kita dengan 3 bulan. Artinya saya ingin mengatakan bahwa pesantren memiliki power yang luar biasa. Bapak dan Ibu serta hadirin sekalian, pada 2014 lahirlah PMA 18. Ya.
PMA 18 tentang satuan muadalah. Ini tadi sudah disampaikan oleh Prof. Kiai Haji Amal Fatullah Jarkasi. Kemudian dari situ melahirkan SK Dirjen tentang pesantren-pesantren yang dimuadalahkan, termasuk perpanjangan dan lain sebagainya di tahun 2015 sampai tahun 2017. Kemudian pada tahun 2018-2019 ini masa pembahasan Undang-Undang Pesantren. Ada audiensi dengan Baleg, FPKB dan FPPP itu 22 September 2018. Tadi sudah disampaikan oleh Ki Amal. Ini sengaja saya tampilkan di sini bahwa apa yang terjadi sekarang adalah hasil perjalanan panjang sejak tahun 1998 oleh Gontor, kemudian pada tahun 2007 mulailah kita bersama Gus Lukman dan lain berdiskusi betul-betul berat sekali karena menolak rancangan peraturan Menteri Agama atau PMA sebagai tindak lanjut dari PP 55. Nah, dari sini kemudian audiensi dengan Menag itu tanggal 11 bulan 10 2018 yang cukup memberikan angin segar waktu itu karena beliau berjanji Pak Lukman Saifuddin seandainya dari pihak DPR sekalipun ada yang tidak setuju satu orang atau satu praksi saja maka undang-undang itu tidak akan bisa diterbitkan. Kemudian juga beliau menggaransi bahwa jika dikembalikan kepada pemerintah, bahwa pemerintah itu adalah Kemenag. Dan Kemenag itu siapa? Kami akan kembalikan kepada bapak-bapak sekalian, waktu itu kepada teman-teman kita di pesantren Muadalah. Ini di Yogyakarta. Kemudian finishing tanggal 26 Februari 2019 di PP Al-Ikhlas itu finishing dari undang-undang itu, yang dihadiri oleh staf Biro Hukum dari Mensesnek, kemudian juga Direktur PD Pontren saat itu Haji Dr. Ahmad Jayadi. Kemudian habis itu ada audiensi dengan pendapat dengan DPR Komisi 8 pada 26 bulan 8 2019. Jadi proses lahirnya undang-undang itu tidak sebagaimana yang dianggap oleh sebagian orang bahwa itu instan, dan ini prosesnya sangat lama, bahkan sejak 2018, artinya hampir 1 tahun. Karena yang 2018 itu sebetulnya sebagai reaksi atas adanya publikasi dari FPKB dan lain sebagainya tentang rancangan undang-undang pesantren dan pendidikan keagamaan yang kemudian kita rapat di Tajaka, kita lawan lagi dengan press release dari Tajaka yang akhirnya mereka mengundang kita. Bapak dan Ibu sekalian, setelah proses 26/28/2019 itu kemudian maka pada persidangan DPR disahkan, ini tidak lepas dari lobi-lobi berbagai pihak, termasuk Pak Kiai Haji Dr. Zulkifli Mohadli, Kiai Haji Amal Fatullah dan lain sebagainya, semuanya mencarikan peluang untuk disahkannya. Jadi bahwa betul apa yang dikatakan Prof. Amal bahwa undang-undang pesantren ini memang terlahir dari pesantren. Jadi ini satu-satunya undang-undang yang bottom up ya, yang dimulai dari user, kemudian supaya disahkan oleh pihak legislatif. Kemudian apa yang terjadi tahun 2019, Undang-Undang Nomor 18 tahun 2019 tentang pesantren disahkan. Setelah itu ada muncul penolakan dari sebagian kalangan. Ini agak ramai juga penggalangan ya karena mungkin tidak ada atau kesalahpahaman terhadap beberapa pasal, muncul penolakan dari sebagian kalangan, kemudian dari pihak kita melakukan pembelaan baik melalui media maupun melalui diskusi. Bapak dan Ibu sekalian, selanjutnya apa yang terjadi pada tahun ini?
Ini dia. 2020, wah ini kebanyakan nolnya. 2021 pembahasan PMA yaitu persiapan membuat turunan dari Undang-Undang tahun 2019 tentang pesantren itu melahirkan kalau nggak salah 3 PMA 30, 31 dan 32. Kemudian pada November 2020 terbit berbagai juknis. November 2021 terbit KMA Majelis Masyayikh yang menjelaskan apa pengangkatan Majelis Masyayikh. 30 Desember pengukuhan Majelis Masyayikh yang menurut saya sampai saat ini masih belum bisa mengakui bahwa itu representatif karena lagi-lagi model pesantren alumni Gontor atau model mualimin lagi-lagi mengalami luka yang kedua kali setelah PMA tahun 2012 karena tidak tidak adanya Majelis Masyayikh yang merupakan representasi dari Satuan Muadalah model mualimin. Padahal undang-undang maupun di KMA di PMA-nya sendiri sudah jelas persyaratannya, dan kita lama sekali diskusi itu, bulan puasa dan lain sebagainya, melelahkan. Tiba-tiba hasilnya seperti itu, ya itulah kenyataan yang harus kita terima. Saya jadi ingat film Tio Buki itu, kalau udah bikin negara kemudian dia lari ke hutan. Mengapa muadalah, Bapak dan sekalian, ini sudah disampaikan oleh Pak Jul tadi, bahwa ada 5 prinsip yang kita titipkan kepada Kemenag untuk regulasi tentang pondok pesantren, misalkan tafakuh fiddin. Jadi sudah jelas ini adalah memang sekolah agama ya. Kemudian ada kebersamaan ini kebersamaan baik salafiyah maupun nasriyah, semuanya bergandengan tangan bersama, kemudian memperjuangkan bersama. Kemudian ada kemandirian dan keberagaman. Kemandirian tidak saja dari sisi ekonomi misalkan, tapi juga dari sisi otonomi kurikulum, kemudian evaluasi dan aktivitas pembelajaran. Kemudian keberagaman artinya setiap pesantren memiliki kekhasan sendiri yang boleh menjadi unggulan pesantren masing-masing. Kemudian afirmasi, rekognisi, dan fasilitasi ini sudah jelas. Lulusan pesantren juga sudah jelas tadi disampaikan oleh Pak Kiai Zulkifli, jadi tidak saya ulangi. Ini sebagai informasi tambahan, latar belakang semangat Undang-Undang Pesantren itu adalah kehadiran pemerintah dalam menyelenggarakan pesantren. Dalam penyelenggaraan pesantren yang sementara ini absen lama, tapi ya wajar kalau pemerintah tidak memperhatikan pesantren karena pesantren kan pendiri negara. Jadi nggak berani negara memperhatikan pendiri negara itu, mungkin logikanya begitu ya, untuk menghibur diri. Kemudian pengukuhan pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam di Indonesia. Jadi nanti bayangannya seperti ini, ada dua sistem pendidikan yang berlaku di Indonesia. Yang pertama sistem pendidikan nasional, yang kedua pendidikan pesantren. Ya, sebagaimana ada bank syariah, ada juga bank konvensional, kira-kira begitu. Jadi ini pesantren ini masuk ke dalam pendidikan syariah. Sekarang hotel juga udah ada syariahnya, kemudian yang wisata juga ada wisata syariah. Saya nggak paham nanti bentuknya kayak apa. Kemudian perlindungan terhadap pesantren oleh pemerintah. Jadi upaya perlindungan terhadap pesantren oleh pemerintah dengan segala varian yang ada. Mestinya seperti itu. Memang semangat yang waktu kita membuat itu modelnya seperti ini. Pengakuan atas pesantren sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional. Kemudian ada otonomi dan kemandirian pesantren. Jadi semuanya dijaga dengan undang-undang ini tentang otonomi, kemandirian, dan lain sebagainya. Ikhtisarnya begini, pesantren versi undang-undang itu ada fungsi pendidikan, yang pendidikan pesantren formal, pesantren non formal, pendidikan pesantren tinggi Mahadali. Kata formal di sini tidak merujuk pendidikan formal umum seperti MTS, SMP, atau SMA aliyah, dan lain sebagainya. Karena aliyah itu kan definisinya sekarang sudah menjadi pendidikan umum berciri khas Islam. Kalau saya suka nyeleneh dikit, pendidikan umum berpeci gitu.
Kemudian berikutnya adalah pendidikan pesantren non formal, yaitu pengajian kitab kuning, pendidikan pesantren tinggi yaitu Mahadali. Harapan kita ke depan 2020 ini kita sudah membentuk seperti ini. Terbentuknya pesantren yang standar. Artinya dari segi kompetensi lulusannya kan udah jelas kalau dari pesantren, bisa ngimamin, natik bil arabiyah, fahim qari lil kutub al arabiyah, kemudian juga bisa jadi khotib, berkhidmat kepada masyarakat dengan berbagai skill sesuai dengan pilihan-pilihan skill yang disiapkan oleh pesantren masing-masing. Itu tidak bisa diseragamkan karena dia merupakan bentuk daripada kultur. Pendidikan itu kan diantaranya adalah mewariskan kultur. Kemudian dari segi penilaian pendidikannya juga standar. Kemudian pendidiknya juga standar, isinya juga standar, saprasnya juga standar, prosesnya juga memiliki standar. Artinya kalau saya ambil contoh saja, kalau yang mualimin, ya prosesnya harus 6 tahun, isinya juga 6 tahun dia. Ya. Kemudian ada pembiayaan dan pengelolaan. Saya pikir di sini menurut saya tidak boleh ada usaha dari pesantren mualimin untuk menerbitkan ijazah ustok dan ulia. Jadi kita 6 tahun saja gitu. Kalau menurut hemat saya begitu. Karena proses mualimin itu harus 5 tahun. Kalau tidak 5 tahun kompetensi lulusannya tidak akan tercapai. Kalau tidak 6 tahun, kompetensi lulusannya tidak akan tercapai. Dan ini nanti pada gilirannya bisa mereduksi kompetensi lulusan dari mualimin. Jadi tidak, ya pada teman-teman yang dari mualimin harus berpikir bahwa kita mengeluarkan ijazah itu setelah 6 tahun. Kondisi pesantren saat lahir undang-undang ini kan sudah lumayan. Pada umumnya sudah maju dan dikenal, memiliki tradisi yang mapan, memiliki konsep pendidikan yang teguh, memiliki jaringan baik nasional maupun internasional, mandiri secara ekonomi, memiliki peran sosial yang bagus, literasi medianya juga cukup, sehingga bisa zoom di sini kan, dari Trubus Iman bisa zoom, ini kan artinya ada literasi media yang cukup tinggi. Saya lihat website-website pesantren juga luar biasa. Ya. Responsif terhadap perkembangan zaman, akomodatif, inovatif, dan mampu bekerja sama antar lembaga. Kelemahan kita, menurut hemat saya, adalah kelengkapan sarana, pemeliharaan sarana, kebersihan. Ini juga wajah kita harus mulai dipoles demikian rupa. Layout kampus, sehingga seringkali pesantren harus bongkar pasang gedung karena untuk mencocokkan dengan landscape-nya kampus. Perpustakaan juga memang agak ini, dan kelemahan-kelemahan berikutnya bisa ditambah sendiri. Ini mestinya pada tahun 2020-2025 itu pekerjaan kita ini sebetulnya. Pengawalan terhadap PP pesantren. Nah, kemarin ada PP tentang peraturan pesantren tentang dana abadi ya, yang cukup ramai juga, ada menuai polemik. Kemudian pengawalan PMA pesantren ini sudah kita lakukan. Kemudian cuman yang berikutnya ketika nyampe pada pengukuhan ini kita tidak bisa berbuat apa-apa karena ketika pemilihan majelis masyayikh itu kan ditentukan tim ahwa. Ahwa itu wallahu alam jadinya seperti itu, sehingga lagi-lagi penyakit diskriminatifnya selalu muncul. Kemudian akreditasi, nanti ini sebetulnya akreditasi ini kan nanti kerjaannya dari majelis masyayikh. Kemudian lembaga yang dibutuhkannya itu tadi majelis masyayikh dibuat di sini. Desain program pengembangan oleh kementerian ini juga harus dipikirkan, ini kerjaan majelis masyayikh juga. Inventarisasi kebutuhan, kajian kebijakan. Nah, sekarang ya kebijakannya seperti itu, ya terutama tentang rekrutmen majelis masyayikh bagi saya itu adalah tindakan ketidakadilan. Penguatan masing-masing lembaga, nah ini tadi sudah disampaikan oleh Pak Zulkifli tentang penguatan masing-masing lembaga. Artinya kita memang harus berkualitas dan kita harus ke depan selama 5 tahun ke depan ini kita canangkan, kita kuatkan lembaga masing-masing, kemudian tersedia konsep pengembangan pesantren secara bersama.
Ini apa kebutuhan-kebutuhan yang mungkin bisa kita pikirkan bersama. Kemudian 2032 lahirnya santri baru. Dia sebagai leader, bagaimanapun santri, baik dari Salafiyah maupun pesantren Nasriyah, itu di mana-mana tampil sebagai leader. Ya. Nah, tapi ini santri baru tentu saja dengan berbagai macam atribut ya yang sesuai ya, dengan kebutuhan. Kemudian sebagai leader, kemudian pelopor peradaban. Kalau tadi ya dari Pak Jul ada tantangan peradaban, maka kita harus merambah kepada menjadi pelopor peradaban. Peradaban tidak melulu bersifat teknologi dan tidak melulu bersifat mencipta, tapi bisa saja bersifat inovasi dari apa yang sudah ada. Kemudian mendunia, jadi ilmunya mendunia, skillnya juga mendunia, amalnya juga, dan perannya juga mendunia. Dan kita sangat bisa sekali dengan teknologi. Jadi menjadi penduduk dunia ini harus para santri harus siap. Saya lihat sudah mulai banyak usaha-usaha, misalkan bagaimana video-video tata cara sholat jamaah yang baik misalnya dan lain-lain. Ini para santri kreatif sekali. Jadi mungkin santrinya Gus Lukman itu banyak juga itu artikel-artikelnya. Kemudian pesantrennya harus tercipta harmoni. Nah, ini ada aja upaya untuk membuat disharmoni antara pesantren, ya ada aja. Termasuk juga yang kemarin rilisnya atau pernyataannya dari kepolisian misalkan tentang pesantren yang terindikasi memiliki jaringan dengan teroris dan lain sebagainya, itu kan disharmoni. Ya, mestinya seandainya ada pun nggak usah dipublish begitulah. Seandainya sudah ada, kan sesama warga juga, ya didatangin dan lain sebagainya, tidak usah dipublish secara dini, kan meresahkan. Kemudian pesantren berkualitas, kemudian target kita menjadi destinasi pendidikan Islam internasional. Nah, ini di beberapa pesantren sekarang kan sudah berjalan dan sangat luar biasa. Ya, beberapa pesantren yang sudah menjadi destinasi pendidikan Islam internasional. Jadi dunia internasional mempercayakan pendidikan keislamannya atau kebahasaannya kepada kita. Ini menurut saya sangat luar biasa. Dan ya sesuai dengan kondisi, mari mimpi indah, tetap optimis ke depan, kita harus membangun pesantren kita lebih baik. Betul tadi apa yang disampaikan Ayahanda Prof. Amal Fatullah, jumlah santri itu kualitas nanti akan menambah jumlah santri. Kalau saya membuat quote-nya seperti ini, jumlah santri bukan menjadi tujuan, tapi menjadi akibat kualitas perbuatan kita. Kitanya itu siapa? Bisa kiainya, bisa ustadznya, bisa para santrinya. Itu saja. Kemudian doa kita selalu, Allahumma man waliya min amri ummati syai'an fasyaqqa alaihim fashkuk alaihi. Wa man waliya min amri ummati syai'an farafaqo bihim farfuk bihi, rawahu Muslim. Allahumma amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.